Shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semangat bertemu kembali dan bersekutu di dalam Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing, beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita diizinkan Tuhan bisa bertemu, dan mari bersama-sama kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya dalam ibadah kita boleh memuliakan Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau siapkan buat kami. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang memberi kami kekuatan dan sukacita untuk kami boleh mempersiapkan hati kami mendengar firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu bisa berubah, tetapi firman-Mu kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu yang berkata-kata kepada setiap hati kami, kepada setiap pribadi kami, kepada setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dialaminya. Terima kasih, biarlah hal ini juga menolong memberkati supaya gereja menjadi gereja yang hidup, gereja yang dinamis, gereja yang sehat, sehingga gereja kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara harapkan dalam menjalani kehidupan di masa pandemik ini? Tentunya kita ingin sehat, dan ini harapan semua manusia, sehat. Karena dengan sehat kita bisa memiliki imun tubuh yang kuat, bisa melawan segala virus, sakit penyakit, bakteri dan seterusnya. Nah, ini kehidupan kita berharap. Namun apakah hal itu harus terjadi? Tentunya tidak, saudara. Kesehatan kita kadang bisa baik, kadang tidak. Tetapi kita nggak perlu cemas, karena itulah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Dengan demikian juga, sama dengan apa yang dimimpikan oleh orang tentang gereja. Apa yang saudara harapkan ketika saudara menjadi anggota gereja? Apa yang saudara harapkan kepada gereja? Oh, gereja itu aman, gereja itu enak, tidak ada masalah. Gereja itu penuh kasih, gereja itu saling mengampuni. Ya, itulah idealnya. Tetapi apakah hal itu terjadi? Saudara, seharusnya hal itu terjadi. Tetapi bagaimana kalau hal itu tidak terjadi? Kita nggak perlu cemas. Hal itu jauh-jauh hari sudah dipikirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pendiri gereja. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari tentang gereja Tuhan yang Dia dirikan, yang Ia sendiri menjadi dasarnya dari gereja. Dia sendiri yang menjadi pemicu, bahkan juga pembangkit bagi gereja, yang sanggup menyehatkan gereja. Tuhan Yesus memberikan nasihat yang luar biasa kepada gereja di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, yang demikian kata firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian luar biasanya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu antisipasi. Tuhan Yesus memberikan juga solusi bagaimana menjadi gereja yang sehat. Hal yang pertama yang Yesus berikan antisipasi dan juga solusi dalam bagian ini, yaitu gereja, anggota gereja di antara satu yang lain harus saling memperhatikan. Apa Bapak Ibu? Saling memperhatikan. Di dalam ayat 15-17 tadi dikatakan bahwa dikatakan dalam firman Tuhan ini, apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah saudara, bagaimana kita bisa tahu saudara seiman kita berbuat dosa? Kalau kita nggak saling memperhatikan, kita nggak tahu loh kalau saudara kita itu jatuh dalam dosa, berbuat dosa. Tetapi dengan kita memperhatikan, wah ini satu hal yang besar. Jadi gereja Tuhan inginkan adalah gereja yang saling memperhatikan. Jadi ini peran kita sebagai persekutuan keluarga, juga persekutuan keluarga Mojang, sangat penting dalam bagian ini. Bagaimana saya bisa mengenal seluruh jemaat yang 400 orang, 500 orang, bahkan ke depan Tuhan izinkan sampai 1000 bahkan lebih dari itu. Nggak mungkin saudara. Tetapi dalam keluarga saudara, dalam keluarga Mojang saudara yang kecil itu, saudara bisa hidup saling memperhatikan. Di situ saudara bisa saling mengenal, tahu, oh saudaraku berbuat dosa, oh dia ada kesalahan dan seterusnya. Nah, apa pesan Tuhan? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi 4 mata saudara, berduaan, sambil makan kali, atau berkunjung ke rumahnya dan seterusnya. Tetapi ini prinsipnya, tegur 4 mata. Jangan digosipin, jangan dibicarakan yang nggak benar. Kalau memang ada persoalan, saudara merasa itu nggak nyaman, saudara temui pada waktu dan saat yang tepat dan tempat yang mendukung tentunya. Situasi hati yang pasti diterangi dengan firman Tuhan. Tegurlah. Nah, saudara membawa kepada terang Tuhan. Menegur dalam arti di sini dilandasi dengan kasih. Jadi mengurai masalah dengan firman Tuhan, menunjukkan menegur dengan kasih, dengan memperbaiki. Sebagaimana ya firman Tuhan dikatakan dalam Efesus pasal 5 dalam bagian firman Tuhan ayat 11. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, perhatikan bagian akhir ini, tetapi sebaliknya. Ini yang orang kadang nggak mau, yang orang biasanya menolak. Telanjangilah perbuatan dosa itu. Telanjangilah, urailah. Telanjangi, diurai semuanya, nggak ada yang disembunyikan. Jadi, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Wah, saudara, sedemikian ya, kita serius menjalani hidup. Kalau ada berbuat dosa, nggak usah digosipin deh. Tetapi diklarifikasi, ditolong, diurai. Masalahnya di mana? Jadi ini menelanjangi perbuatan dosa, berarti juga menelanjangi perbuatan iblis. Nah, gereja akan bisa seperti itu kalau satu dengan lainnya hidup saling memperhatikan. Gimana kalau mereka nggak mau dibenahi saudara? Tuhan katakan bawa seorang atau 2 orang lagi untuk ikut menegurnya. Gimana kalau membawa teman sudah nggak diterima oleh pihak yang salah, yang berdosa itu? Bawa ke jemaat. Wah saudara, ini sudah level yang tinggi, memperlihatkan ini persekutuan jemaat yang besar. Jadi menegur berbuat dosa ya. Ini penting. Sebab kalau tidak, bagaimana gereja dihidupi dengan dosa? Tentunya tidak menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat harus hidup saling memperhatikan. Dan karena gereja memiliki satu wewenang yang luar biasa dari Tuhan, yang sangat luar biasa dikatakan dalam firman Tuhan ini. Jadi oleh sebab itu saudara, ketika ada yang berbuat dosa, tegurlah dengan 4 mata. 4 mata. Kalau enggak mau bertobat, bawa teman. Kalau sudah nggak mau, karena itu anggota gereja, dibawa ke jemaat. Ini sesuatu yang penting dan jarang gereja melakukan hal demikian. Itu sebabnya gereja nggak bisa menjadi sehat. Karena apa? Nggak saling memperhatikan. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristen harus hidup tidak sembarangan. Kristen harus berbeda dengan dunia. Jadi Kristen bukan hanya status menjadi orang Kristen, tetapi bicara masalah kehidupan, bicara masalah penyelesaian masalah dosa. Inilah Kristen. Kecuekan sama satu yang lain, tidak saling mengenal, ini sangat memprihatinkan. Tetapi di dalam Kristen, di dalam kehidupan kita bergereja, sebagai anggota keluarga Allah, mari kita hidup saling memperhatikan. Perhatikan keluarga saudara, perhatikan keluarga Mojang saudara, walaupun dalam masa pandemik ini. Bisa saudara ya, pakai WA ya, di WA gimana kabarnya ya, bisa saudara. Ayo kemana-mana pakai masker ya,
hati-hati jaga jarak ya. Ya itu perhatian saudara, memperhatikan. Ini bukan masalah dosa, ini masalah hal kebutuhan kesehatan. Tetapi ketika masalah dosa, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu ditangani dengan serius. Ya, nasihat yang kedua dari Tuhan Yesus Kristus menjadi gereja yang sehat, Tuhan Yesus mengantisipasi dengan luar biasa. Di samping yang pertama, harus saling memperhatikan. Yang kedua saudara, gereja harus ada disiplin. Wah, apa? Disiplin. Zaman begini bicara masalah disiplin saudara, ngeri. Tetapi tidak saudara, ini yang memang diharapkan oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini saudara, katakan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini dalam bentuk disiplin. Dalam bentuk disiplin. Mengapa banyak keluarga gagal mendidik anak-anak dan generasinya? Karena keluarga hanya menekankan kasih saja, mengabaikan pendisiplinan. Hanya kasih saja yang tekankan, tetapi tidak pernah mendisiplin anak-anaknya kalau salah, takut, kasihan. Enggak boleh saudara. Kalau gereja saudara mau sehat juga harus ada disiplin. Salah satu kelemahan gereja adalah gereja hanya menekankan kasih. Kasih yang bersifat hanya untuk memberi reward, memberi sanjungan dan seterusnya. Tetapi lupa, gereja tidak menerapkan disiplin gereja seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau orang tidak mau dinasehati sampai ke tatanan jemaat, bahkan kalau kita katakan rapat urusan gereja atau rapat berhubungan dengan jemaat, mereka sudah tidak mau mengalami itu. Wah, gereja harus ambil tindakan, kata Tuhan Yesus. Yesus sudah memberikan pertolongan dan solusi kepada kita yang baik. Disiplin, saudara. Jadi, disiplin ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Ini wajar, saudara. Sekolah yang maju pasti menerapkan penghargaan dan juga disiplin, saudara. Negara yang maju pun ada disiplin. Demikian gereja, kalau mau maju, mau sehat, ya harus disiplin. Saudara kalau mau sehat, hidup di zaman pandemik ini, saudara juga harus disiplin cuci tangan, ya, disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak satu yang lain. Jangan berpikir saudara sehat, kadang kita nggak sehat sehingga kita bisa membuat orang nggak sehat, ya, karena OTG. Oleh sebab itu kita harus mendisiplin diri kita. Kenapa? Ya ini demi untuk keselamatan kita semua. Gereja juga harus demikian. Jadi gereja tidak boleh untuk tabu bicara masalah disiplin. Ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk membenahi, membantu, mendorong orang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus benar-benar menghendaki anak-anaknya, umatnya hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan Yesus ini menghendaki umatnya hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya bagaimana orang yang tidak mau bertobat dari dosanya, ya dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai yang suka merugikan banyak orang, yang menarik pajak melebihi daripada batas dan tanggung yang seharusnya, bahkan berlipat kali ganda. Ini perbuatan dosa. Nah, gereja adalah lembaga yang didirikan Tuhan atas dasar iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius, saudara perhatikan ayat 16, ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian, saudara. Kata Yesus kepadanya, saya awali dari 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau Simon bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah dorongan pimpinan daripada Allah Bapa di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, perhatikan saudara, engkau adalah Petrus. Di atas pengakuan ini saudara, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus Kristus sendiri yang berinisiatif mendirikan gerejanya, dan Tuhan memberikan jaminan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sama saudara dalam ayat yang 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bicara tentang apa sih Bapak Ibu ya? Tentunya ini perlu kita perhatikan. Di dalam Yohanes 20 saudara, di sana diperjelas, dikatakan dalam bagian ini. Jadi Yohanes 20 dalam firman Tuhan ini mengatakan begitu tegasnya kepada kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara sebagai anak Tuhan itu diberi satu otoritas, diberi satu wewenang, diberi satu kepercayaan yang begitu besar. Gereja juga demikian, sebagai perkumpulan orang percaya. Sehingga kalau ada orang Kristen, anggota gereja dikatakan, jemaat diantaranya tidak mau dinasehati untuk bertobat, jemaat aja sudah nggak dianggap, anggaplah sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Ini bentuk pendisiplinan yang perlu dipahami. Artinya gereja harus benar-benar melihat masalah dengan baik supaya tidak salah di dalam menerapkannya. Jadi pendisiplinan yang Tuhan nasihatkan, jelaskan, ini tidak serta-merta hal yang mudah, tetapi ini yang Tuhan berikan. Tuhan tahu calon persoalan itu. Tuhan sudah mengantisipasi. Kalau gereja nggak memberlakukan disiplin kepada jemaat yang tidak mau bertobat, gereja akan mengalami kesuraman. Gereja tidak akan bisa menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Kenapa? Karena nggak ada disiplin. Padahal Allah, Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan disiplin itu. Apakah saudara memahami bagian ini? Coba kita renungkan. Senang enggak kalau gereja saudara hidup saling memperhatikan dan ada disiplin, tidak membiarkan anak-anak yang tidak bertobat, tetapi mengingatkan mereka, mengasihi mereka untuk membawa kepada jalan Tuhan dengan cara disiplin. Baik, yang terakhir saudara, yang ketiga. Wah, senang ya, sudah yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbicara masalah kesehatian dalam doa. Wah saudara, keren banget ya. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan solusi yang sangat lengkap. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, berdoa, apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tuhan menghargai doa Bapak Ibu Saudara. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun Bapak Ibu ibadah di rumah saat ini karena situasi ini ya, karena situasi saat ini Semarang memerah ya, kita stay at home dan kita masih beribadah di rumah, saudara berdoa dengan keluarga saudara, Tuhan pun berbicara, sudah tahu 2 orang pun berkumpul sepakat di dunia ini loh saudara, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mengabulkan. Ini bicara masalah apa saudara? Kesehatian, sepakat, bukan dipaksa loh ya, sepakat. Kita sepakat masih ibadah di rumah, tidak memaksa kita saudara. Kita sepakat karena kondisi COVID ini, bukan berarti kita nggak beriman, kita berhikmat di sini. Kita sepakat beribadah di rumah, sementara COVID masih seperti ini, dan kita perlu melatih diri disiplin untuk protokol kesehatan yang baik. Itu pun kita kadang masih sulit. Nah saudara, hal yang sangat menarik dan dinasihat Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus sangat memperhatikan hubungan jemaat dengan dirinya. Perhatikan, hubungan jemaat, hubungan Bapak Ibu dan Yesus Kristus sendiri. Yesus membuka pintu yang luar biasa lebar, yaitu pintu kesehatan melalui doa. Jadi kalau ada jemaat, keluarga kita, saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa, lalu diberitahukan kepada jemaat, sampai deal kepada jemaat, yuk kita doakan. Jangan kita gosipin, tetapi mari kita sehati, mari kita sepakat meminta pertolongan Allah. Karena masalah-masalah kita nggak bisa kita selesaikan dengan cara-cara dunia ini.
Kita libatkan Allah, Yesus Kristus sebagai penasihat agung, tabib yang ajaib. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia janji kalau kita sepakat, 2 orang berkumpul dalam nama Dia, di dunia ini sepakat meminta apapun. Di dalamnya ini adalah ayat 15, apabila kita tahu saudara kita berbuat dosa dan sulit untuk dia bertobat, mungkin dia diikat kuasa kegelapan saudara, sehingga sulit mengaku dosa. Kita berdoa Bapak Ibu. Kita nggak membicarakan, kita nggak gosipin di sana dan di sini, lempar sana, lempar sini, nggak penting itu saudara. Kita harus apa? Sepakat berdoa merendahkan hati di hadapan Allah. Tuhan janji loh, 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia, bukan di arisan, bukan di pinggir jalan, tetapi karena nama Yesus kita berkumpul. Di rumah saudara karena nama Yesus, Tuhan memperhatikan loh. Tuhan janji, Tuhan ada di sana. Bagaimana di kumpulan banyak orang tetapi di situ tidak memuliakan Tuhan, Tuhan pun nggak ada di sana. Tapi 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia, Yesus ada di tengah-tengah. Dan Dia memperhatikan doa kita, dan Dia janji permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Karena apa? Demi untuk kesehatan gerejanya. Nah, ini satu pesan yang penting bagi gereja. Jadi menyelesaikan masalah jemaat pun harus ada kesehatian dalam doa. Dalam keluarga kita juga harus ada kesehatian. Ini bukan masalah senang dan tidak, si A dan si B, bukan saudara. Tetapi ini menempatkan persoalan di tempat yang sebenarnya, dan gereja dilibatkan untuk ambil bagian. Untuk apa? Menyelesaikan masalah ini. Nah, ini artinya kesehatian, persekutuan. Saudara bersekutu dengan keluarga, saudara dengan keluarga mojang saudara. Walaupun tidak bersama-sama, tetapi sehati. Ketika itu berita informasi disampaikan ke jemaat, berarti menjadi informasi kita yang besar. Mari kita bersehati bersama untuk berdoa untuk hal itu. Hal inilah kepentingan gereja ada. Ada 2 janji Tuhan. Ketika permintaan itu akan dikabulkan, ini janji Tuhan kalau kita sehati sepakat. Yang kedua, Tuhan hadir di situ. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian akhir ini kita boleh berbicara bahwa Tuhan Yesus menginginkan gereja yang sehat, yaitu Tuhan menginginkan kita sebagai gereja untuk hidup saling memperhatikan. Ya, apa Bapak Ibu? Saling memperhatikan. Perhatikan kanan kiri saudara. Tuhan menginginkan kita hidup saling memperhatikan. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada gereja, supaya gereja menerapkan disiplin, sehingga gereja menjadi saksi Kristus. Dan tidak dipandang rendah, tidak dipandang remeh. Karena apa? Ada disiplin gereja. Gereja tidak dianggap rendah, tapi gereja menjadi saksi Kristus. Dan mari kita bersama-sama Tuhan inginkan kita ada kesehatian di dalam doa. Di dalam doa, persekutuan di dalam doa, sepakat berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah. Di situ Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya supaya gereja kita mengalami hidup berpengalaman dengan Allah. Inilah profil gereja yang Tuhan inginkan. Tuhan harapkan gereja hadir dalam dunia agar menjadi serupa dengan Dia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Gereja harus sehat. Tuhan memberikan satu antisipasi, satu solusi. Kalau gereja mau sehat, maka gereja harus ada saling memperhatikan, ada disiplin gereja, dan bersama-sama kita bersekutu sepakat di dalam doa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih meteraikan firman ini dalam setiap hati kami, dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Ya Tuhan, kami rindu gereja di mana kami ada, kami menjadi sehat. Rumah di mana kami ada bersekutu bersama anak-anak-Mu di dalam Kristus, kami menjadi sehat. Persekutuan mojang kami menjadi sehat. Ya Tuhan, berkatilah, lindungilah kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup saling memperhatikan, dan kami juga tidak segan-segan untuk menasihati, menegur. Bahkan Tuhan, biarlah gereja-Mu menjadi gereja yang sungguh-sungguh berwibawa, menerapkan kasih yang sungguh, serta mendisiplin sesuatu yang tidak berubah, dan itu membawa satu perubahan. Dan biarlah ajari kami untuk mengalami kesehatian, kesepakatan di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih dan karunia Tuhan atas setiap pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita saling memperhatikan, kita jangan takut untuk ditegur dan jangan takut untuk disiplin. Mari kita hidup saling bersama-sama sehati dalam doa. Tuhan memberkati.